Haleluya Kids, apa kabar semuanya? Pasti senang semua kan? Nah, pada saat ini sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang Kau berikan bagi kami. Kami dapat bersama-sama berkumpul untuk dapat memulai ibadah kami. Tuhan berkati dari awal, pertengahan, akhir ibadah kami pada hari ini. Kami percaya Kau Tuhan yang hadir bagi kami. Terima kasih Tuhan kami dapat memulai ibadah kami pada hari ini Bapa. Syukur Tuhan, haleluya, amin. Nah, bentar lagi Doman mengasih kuis nih sama kita. Yuk siap-siap supaya kita juga bisa menjawab kuis dengan benar. Oke, mari kita lihat. Haleluya Kids, apa kabar semua? Yang pasti sehat semua kan? Nah, sesuai dengan janji Bang Doni tadi, Doman mau ngasih kuis. Yeay. Nah, peraturannya gini ya, simak baik-baik. Nanti Doman kasih 5 pertanyaan. Dan setiap masing-masing pertanyaan akan ada waktu 10 detik untuk menjawabnya. Nah, bentuk pertanyaannya nanti Doman ngasih berupa opsi A dan B. Jadi teman-teman bisa memilih antara A dan B. Dan jangan lupa ya, jawabannya dicatat. Yuk kita lihat pertanyaannya. Bagaimana dengan pertanyaannya? Pasti mudah kan? Teman-teman bisa menjawabnya. Nah, sekian dari kuis Doman. Sebelum itu, kita bangkit berdiri yuk. Karena sebentar lagi kita akan bersukacita dengan pujian-pujian kita. Yuk kita bangkit berdiri. Haleluya teman-teman. Yuk kita memuji Tuhan bersama-sama.
Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu bagi kami Bapa. Tuhan, ingin kami anak-anak-Mu menyiapkan hati kami Bapa untuk menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa-Ku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikan-Mu sempurnakan ku, kasih-Mu nyata dalamku. Bapa-Ku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Bapa-Ku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikan-Mu sempurnakan ku, kasih-Mu nyata dalamku. Bapa-Ku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Hai Ki. Hai teman-teman. Wah, hari ini kita jumpa lagi ya Mika di ibadah Iya, Kak. kita. Mika apa kabar? Baik Kak. Nah, adik-adik di rumah pasti baik ya, karena kita punya Tuhan yang sama ya Mika ya. Iya, Kak. Hari ini kita akan mendengarkan. Firman Tuhan. Sebelumnya kita doa ya, kita tutup mata kita lipat tangan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami dapat beribadah kepadamu, terpujilah nama Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di rumah kami masing-masing memberkati kami. Kami siapkan hati kami, pikiran kami untuk diberkati lewat firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin.
Wah, Mika, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Kakak akan bercerita tentang seorang pengemis yang bernama Bartimeus. Mika udah tahu nggak ceritanya? Belum, Kak. Belum ya, karena belum didengar. Nah, kita buka ayat Alkitabnya dari Markus 10 ayat 46 sampai 52. Adik-adik di rumah juga boleh buka Alkitabnya ya. Nah, sudah kita baca. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus anak Timeus duduk di pinggir jalan. Mika pernah nggak ngelihat pengemis gitu? Pernah, Kak, di jalan. Pernah ya, ada berapa kali ya di pinggir jalan lihat pengemis? Ya, Kak. Nah, ini yang terjadi dengan Bartimeus. Dia seorang pengemis yang duduk di pinggir jalan. Nah, kita lanjut baca ayatnya ya. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihilah aku." Dia memanggil Yesus karena dia tahu ada Tuhan Yesus. Karena dia tahu itu adalah Tuhan. Dia mau meminta sesuatu kepada Tuhan. Jadi dia memanggil Tuhan Yesus. Kita baca kembali ya, Mika ya. Ya, Kak. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia lalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Wah, luar biasa sekali ya, dia datang kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mendengar dan Tuhan Yesus mewujudkan apa yang dia inginkan. Yang mana dia ingin melihat. Akhirnya dia pun bisa melihat oleh kuasa Tuhan. Minggu lalu kita belajar ya tentang kuasa itu daripada Tuhan. Nah, ini si Bartimeus juga mendapatkan kuasa daripada Tuhan, Kak. tapi ada yang dilakukan Bartimeus. Yang pertama itu ada usaha yang dilakukan oleh Bartimeus. Jadi kita belajar hari ini segala sesuatu itu harus ada usahanya, Mika. Ya, Nah, Kak. adik-adik di rumah, yaitu usaha yang dilakukan Bartimeus tetap berseru, berteriak, memanggil Yesus sampai Yesus mendengar memanggilnya. Nah, di sini kita belajar kita harus selalu berseru, kita harus selalu ada usahanya apapun yang kita lakukan ataupun apapun yang kita inginkan. Misalnya Mika ingin dapat nilai yang bagus, jadi berarti harus ada usaha supaya mendapat nilai yang bagus. Nah, itu yang dilakukan oleh Bartimeus. Dia bertindak, dia berseru, memanggil, berteriak, memanggil Yesus sehingga Yesus mendengarkan. Yang kedua yaitu gigih. Dia gigih, dia tidak menyerah walaupun ada orang berkata diam, disuruh diam kan, karena orang-orang tersebut banyak. Jadi orang-orang itu menyuruh Bartimeus ini diam. Kita baca di ayat 48-nya. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Nah, walaupun orang banyak menyuruh dia diam, dia tidak menyerah. Dia tetap berjuang, dia tetap gigih untuk memanggil Yesus sehingga sampai Yesus mendengar dia, sehingga Yesus melihat kepadanya, melihat kepada apa yang telah dilakukan oleh Bartimeus. Dia gigih dengan apa yang dilakukannya. Nah, inilah kita belajar hari ini. Yang pertama harus ada usaha, yang kedua harus gigih. Nah, contohnya Mika tadi mau mendapatkan nilai yang bagus, harus terus-menerus belajar. Mungkin hari pertama belajar itu susah, misalnya apa yang mata pelajaran paling susah menurut Mika? Matematika ya. Nah, hari pertama mungkin sangat susah, tapi kalau misalkan kita belajar terus-menerus, pasti kita akan lebih mengerti dan tahu. Nah, itu yang akan kita sehingga ketika ujian mendapatkan nilai yang bagus. Nah, inilah yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan. Kita belajar dari Bartimeus. Yang pertama usaha, yang kedua gigih. Sehingga dari hasil usaha yang dilakukan Bartimeus, kegigihannya, dia mendapat kuasa daripada Tuhan, yaitu dia dapat melihat
kembali. Nah, itu yang harus kita lakukan adik-adik di rumah. Mika, kalau misalkan ada sesuatu yang kita inginkan, mendapatkan nilai yang bagus, masa depan yang baik, kita harus gigih, kita harus ada usaha, jangan bermalas-malas. Misalnya ingin mendapatkan nilai matematika tadi seperti Mika mendapatkan misalnya 90, ya harus rajin belajar matematika, bukan main game ataupun main yang lain misalnya gitu kan. Kalau misal main-main pasti tidak akan mendapatkan nilai yang bagus. Tapi kalau misalkan belajar, apalagi khususnya Mika ingin mendapatkan nilai matematika yang bagus, nah pasti akan mendapatkan kalau misalkan juga belajar dengan Baik. Nah, inilah firman Tuhan kita hari ini, yaitu tentang kuasa dan kegigihan. Jadi adik-adik, Tuhan akan menyatakan kuasanya, mujizatnya bagi setiap kita kalau kita ada usaha dan kita harus gigih, pantang menyerah. Seperti Bartimeus, dia dapat melihat lagi oleh kuasa Yesus. Dia tidak menyerah, memanggil Yesus, berseru, berteriak, apapun dilakukannya, sehingga Yesus mendengarkan doanya, mendengarkan seruannya. Itu yang juga harus kita lakukan sebagai anak Tuhan, harus berusaha dan harus gigih. Apalagi adik-adik yang masih kelas 1, baru sekolah ya, baru belajar di semester ini. Nah, harus lebih gigih lagi, harus lebih rajin lagi, harus lebih berusaha supaya mendapat nilai yang bagus. Mungkin yang baru belajar membaca bisa belajar harus belajar sering sehingga dapat bisa membaca. Misalnya seperti Mika tadi ingin mendapatkan nilai matematika yang bagus. Akhirnya kalau misalkan mendapat nilai yang bagus harus berusaha dan harus gigih. Nah, inilah firman Tuhan kita, yaitu usaha dan kegigihan. Kita bersyukur ya Mika ya. Iya, Kak. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami bersyukur kami dapat mendengarkan firman Tuhan tentang usaha dan kegigihan. Kami belajar dari Bartimeus Tuhan, di mana dia berusaha dan gigih dalam mencapai apa yang dia inginkan, yaitu dia ingin melihat kembali dan dia mencari Tuhan dan dia berharap kepada Tuhan, dan Tuhan menyatakan kuasanya bagi Bartimeus. Dan kami percaya Tuhan juga akan menyatakan kuasanya bagi setiap kami ketika kami berusaha dan kami juga gigih dalam mencari Engkau dan juga mencari apa yang kami butuhkan atau apa yang kami inginkan, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kids, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita sudah memuji menyembah Tuhan. Nah, kali ini kita akhiri ibadah kita. Yuk kita bersyukur bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, kami bersyukur awal, pertengahan, hingga akhir ibadah kami Tuhan. Tuhan telah memimpin kami, menuntun setiap kami. Dan Tuhan, kami bersyukur Bapa, kami dapat merasakan hadirat-Mu. Dan kami bersyukur juga Tuhan dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah setiap kami anak-anak-Mu Tuhan lebih lagi bertumbuh. Mau Tuhan Yesus mendengarkan lebih lagi kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Kau berkati setiap kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus sepanjang minggu ini, baik yang bersekolah maupun yang berkuliah maupun yang apapun aktivitas kami Bapa. Tuhan yang menuntun kami, Tuhan yang memimpin setiap kami. Kami percaya Tuhan yang selalu melindungi kami kemanapun kami pergi Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, baik juga Bapa. Minggu depan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, biarlah kami dapat mempersiapkan yang terbaik untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Biarlah kami dapat beribadah dengan penuh sukacita Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya. Amin.